Udara subuh di desa Sempurna selalu membawa kedamaian yang khas. Embun membasahi dedaunan, kokok ayam bersahutan, dan sayup-sayup azan mengalun dari surau tua di ujung desa. Bagi Arya dan Laila, pasangan muda yang baru saja pindah ke rumah peninggalan nenek Laila, suasana itu adalah pelarian sempurna dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu, sebuah bangunan joglo berusia puluhan tahun dengan ukiran kayu jati yang rumit, memang terasa damai. Namun Laila kerap merasakan semacam keheningan yang terlalu dalam, seolah rumah itu menahan nafas. Beberapa minggu setelah mereka menempati rumah itu, keanehan pertama muncul. Suatu pagi, setelah gema azan subuh mulai memudar, Laila mendengar ketukan di pintu depan. 1, 2. Ketukan itu terdengar seperti seseorang yang ragu-ragu. Mungkin seorang tetangga yang ingin menyapa. Namun, jeda yang terlalu lama membuat Laila mengerutkan kening. Lalu, ketukan ketiga terdengar. Kali ini, suaranya lebih berat, lebih disengaja. Seolah ada seseorang yang berdiri tepat di balik pintu kayu jati tebal itu, menuntut untuk masuk. Azan subuh baru saja mereda, menyisakan gema terakhirnya di udara dingin. Dan ketukan itu datang persis setelahnya, mengoyak ketenangan dini hari. Arya, yang terlelap di sampingnya, tidak terusik. Laila mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, efek dari terbangun mendadak. Ia memejamkan mata, berharap suara itu hilang. Dan memang hilang. Namun beberapa hari kemudian, hal itu terulang. Azan subuh merayap memasuki kamar mereka, lalu perlahan meredup. Dan lagi, ketukan itu. 1, 2, ketukan ketiga. Lebih jelas, lebih nyata. Kali ini Arya sedikit menggeliat, kelopak matanya berkedut. Laila menoleh padanya, wajahnya pucat. "Kamu dengar itu?" bisiknya, suaranya tercekat. Arya mengucek mata, mencoba memahami. Dengar apa? Laila menjelaskan tentang 3 ketukan itu, terutama yang ketiga yang selalu datang setelah azan berakhir. Arya yang selalu mencoba bersikap logis hanya mengernyitkan dahi. "Mungkin itu angin, sayang. Rumah tua memang sering berbunyi aneh," katanya, mencoba menenangkan, namun nada suaranya terdengar sedikit ragu. Mereka berdua bangun, memeriksa pintu, jendela. Tidak ada apa-apa. Halaman depan kosong, hanya dihiasi pohon kamboja tua yang bunganya berguguran. Awalnya, ketukan itu hanya terjadi sesekali, namun seiring waktu, ia mulai menjadi rutinitas yang menakutkan. Hampir setiap subuh, setelah azan selesai berkumandang, ketukan ketiga itu akan datang. Tidak peduli seberapa lelap mereka tidur, suara itu selalu berhasil membangunkan mereka, merayap masuk ke dalam mimpi, dan mengubahnya menjadi mimpi buruk. Laila semakin cemas. Ia menolak membuka pintu sama sekali setelah azan. Rasa takut itu melilitnya, mengubahnya menjadi pribadi yang tegang dan mudah terkejut. Arya, yang awalnya mencoba rasional, kini mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kantung mata menghitam, dan ia seringkali terlihat melamun. Telinganya selalu siaga, menunggu suara yang ia harapkan tidak akan datang. Ketegangan mulai merayapi hubungan mereka, seperti benang tipis yang siap putus. Bukan hanya ketukan itu yang membuat mereka gelisah, kehadiran lain mulai terasa. Udara dingin yang menusuk tulang seringkali muncul di sudut-sudut rumah yang tak terduga, bahkan di hari yang terik. Laila bersumpah ia mendengar bisikan-bisikan samar ketika ia sendirian di dapur, seperti gumaman dari sesuatu yang tak terlihat. Beberapa kali, ia melihat bayangan melintas di ujung matanya, terlalu cepat untuk ditangkap, namun cukup nyata untuk membuat jantungnya berdebar kencang. Arya sendiri mulai merasakan hal serupa. Suatu malam, ia meletakkan kunci mobil di meja. Namun paginya, kunci itu ditemukan tergantung di gagang pintu kamar mandi, tempat yang mustahil ia meletakkannya. Mereka berdua tahu, ini bukan lagi sekadar rumah tua yang berisik. Laila, yang dilanda kepanikan dan rasa ingin tahu yang besar, mulai mencari tahu. Ia membaca buku-buku lama tentang mitos dan kepercayaan lokal.
bahkan bertanya kepada beberapa tetangga yang lebih tua dengan hati-hati. Sebagian besar hanya menggelengkan kepala, menganggapnya takhayul. Namun, seorang nenek tua yang tinggal di seberang jalan, Mbah Surti, menatapnya dengan pandangan tajam saat Laila bertanya tentang ketukan setelah azan subuh. Ketukan ketiga setelah azan subuh. Mbah Surti berbisik, suaranya serak dan penuh rahasia. Itu panggilan dari dunia lain. Kadang ia mencari jalan masuk, kadang memberi peringatan. Tapi di rumah itu, dulu ada cerita. Mbah Surti menolak melanjutkan, hanya menyuruh Laila untuk berhati-hati dan jangan pernah membuka pintu. Ketakutan Laila semakin membesar. Arya, melihat Laila yang semakin kurus dan pucat, akhirnya setuju untuk mencari bantuan. Mereka menemui Ustadz Hasan, seorang tokoh agama yang disegani di desa itu. Ustadz Hasan mendengarkan cerita mereka dengan saksama, sesekali mengangguk, ekspresinya sulit dibaca. Rumah itu memang tua, katanya, dan setiap rumah tua punya ceritanya sendiri. Energi-energi lama bisa melekat. Ia kemudian bercerita secara samar tentang penghuni rumah sebelumnya, Nenek Laila, yang juga pernah mengalami gangguan serupa, namun berhasil menjaga sesuatu agar tetap di tempatnya. Ustadz Hasan melakukan ruqyah ringan di rumah itu, membacakan ayat-ayat suci dan memercikan air yang sudah didoakan. Untuk beberapa hari, ketukan itu berhenti, memberi mereka sedikit kelegaan yang rapuh. Namun, keheningan itu terasa lebih menakutkan daripada suara ketukan itu sendiri, seolah sesuatu sedang menahan diri, mengamati. Dan seperti yang mereka duga, ketukan itu kembali, lebih kuat, lebih mendesak. Kali ini, suara itu seolah tidak hanya datang dari pintu depan, tetapi juga dari dinding, dari atap, dari lantai. Seolah-olah seluruh rumah berdetak bersamaan. Udara di dalam rumah menjadi semakin dingin, dan Laila seringkali merasakan sentuhan dingin di tengkuknya, bahkan saat Arya berada di dekatnya. Ia mulai teringat pada neneknya. Neneknya adalah wanita yang kuat dan penuh rahasia. Laila ingat, nenek selalu menyimpan sebuah kotak kayu tua yang terkunci rapat di dalam lemari, dan tidak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Ada sesuatu yang penting di dalamnya, Nak. Jangan pernah lepaskan. Jangan pernah biarkan ia keluar, kata neneknya suatu kali, dengan nada serius yang tak pernah Laila lupakan. Kenangan itu seperti seberkas cahaya di tengah kegelapan. Laila yakin kotak itu mungkin ada hubungannya. Mereka mulai mencari. Setelah berjam-jam mencari di setiap sudut rumah, di bawah papan lantai yang longgar, di balik lemari yang berat, akhirnya Arya menemukan sebuah kompartemen rahasia di balik dinding kamar tidur utama. Di dalamnya, tersembunyi sebuah kotak kayu tua, persis seperti yang Laila ingat. Kotak itu terbuat dari kayu ulin gelap, diukir dengan motif floral yang hampir pudar, dan diikat dengan tali rami yang sudah rapuh. Ada gembok kuningan kecil yang berkarat menguncinya. Dengan susah payah, Arya berhasil membukanya. Di dalam kotak itu, terbungkus kain beludru hitam yang lusuh, terbaring sebuah benda kecil. Itu adalah sebuah jimat kuno, terbuat dari tulang yang diukir dengan aksara yang tidak mereka kenali, dihiasi dengan benang merah yang melilitnya. Dan di samping jimat itu, ada sebuah gulungan perkamen tua, sudah menguning dan rapuh. Arya membukanya hati-hati. Tulisan tangan nenek Laila tertera di sana, samar-samar namun masih terbaca. Ini adalah pengikat. Jangan pernah lepaskan, jangan pernah biarkan ia keluar. Ia melindungi kita dari yang datang dengan ketukan ketiga. Ia ingin masuk, ia ingin mengambil apa yang diikatnya. Ketukan itu adalah panggilannya untuk membebaskan apa yang ia cari. Selama jimat ini ada di dalam rumah ini, dan selama ia tersembunyi, ia tidak akan bisa masuk sepenuhnya. Tapi ia akan terus mencoba. Jangan lengah. Jangan pernah membuka pintu setelah azan subuh. Wajah Laila memucat saat ia membaca tulisan itu. Jadi, ketukan itu bukan hanya panggilan, tapi sebuah upaya.
upaya dari sesuatu yang ingin masuk atau mungkin ingin mengambil sesuatu yang terikat oleh jimat ini. Rasa ngeri menjalari tubuhnya. Mereka tidak sendirian di rumah ini. Mereka adalah penjaga, atau mungkin korban dari warisan yang tidak mereka pahami. Malam itu, setelah mereka menemukan kotak dan membaca surat nenek, ketukan itu datang lagi. Kali ini, ia tidak hanya datang setelah azan. Tepat saat Ustadz Hasan selesai mengumandangkan azan subuh dari surau, sebelum gema terakhirnya hilang, sebuah ketukan keras menggelegar di pintu depan. 1, 2, 3. Kali ini tidak ada jeda. Ketukannya bertubi-tubi, seperti palu godam yang menghantam kayu. Seluruh rumah bergetar, lampu-lampu berkedip, lalu padam, meninggalkan mereka dalam kegelapan yang pekat, hanya diterangi cahaya rembulan yang samar menembus jendela. Udara menjadi sangat dingin, Laila bisa melihat napasnya sendiri mengembun. Bisikan-bisikan yang tadinya samar, kini terdengar jelas, memenuhi ruangan, seolah ratusan suara berbisik di telinga mereka. Suara-suara itu bukan bahasa manusia, melainkan gumaman aneh, desisan, dan geraman yang membuat bulu kuduk berdiri. Laila merasakan sakit kepala yang menusuk, seolah ada sesuatu yang mencoba merobek pikirannya. Matanya terasa berat, dan ia merasa seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah pintu depan. "Laila, jangan!" Arya berteriak, melihat istrinya mulai bergerak, tatapannya kosong, tangannya terulur ke depan. Ia tahu makhluk itu mencoba mengambil alih Laila, menjadikannya alat untuk membuka pintu, atau mungkin untuk menghancurkan jimat pelindung. Arya memegang erat kotak kayu berisi jimat itu, melindunginya dengan tubuhnya. Ia mencoba menarik Laila, namun istrinya seperti memiliki kekuatan yang luar biasa. Laila meronta, matanya merah menyala, bukan mata Laila yang ia kenal. "Buka, biarkan aku masuk." Suara serak, bukan suara Laila, keluar dari mulut istrinya. Arya tahu ini adalah pertarungan. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat semua doa yang Ustadz Hasan ajarkan. Ia mulai membaca ayat kursi, suaranya bergetar namun tegas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setiap kata yang ia ucapkan terasa seperti sengatan bagi Laila. Istrinya mengerang kesakitan, tubuhnya bergetar hebat. Ketukan di pintu semakin brutal, seolah-olah pintu itu akan segera jebol. Dinding-dinding rumah retak dan debu berjatuhan dari langit-langit. Sosok bayangan hitam yang sangat besar mulai terbentuk di sudut ruangan. Matanya merah menyala, menatap mereka dengan kebencian yang tak terhingga. Aroma busuk yang menusuk hidung memenuhi udara. Makhluk itu mencoba mendekat, namun setiap kali Arya membaca doa, ia seolah terpental mundur, berdesis marah. Arya terus membaca, suaranya semakin keras, semakin penuh keyakinan. Ia memeluk Laila erat, mencoba menyalurkan kekuatannya. Pergi dari sini," teriak Arya, mengarahkan kotak jimat itu ke arah bayangan. Akhirnya, dengan jeritan yang memekakkan telinga, bayangan itu lenyap. Ketukan di pintu berhenti. Lampu kembali menyala, namun redup, seperti kehabisan daya. Laila ambruk dalam pelukan Arya, terengah-engah, tubuhnya lemas. Ia kembali menatap Arya dengan matanya sendiri, mata yang penuh ketakutan dan kelelahan. Rumah itu kembali sunyi. Namun, keheningan itu kini terasa berbeda. Bukan lagi keheningan damai, melainkan keheningan yang penuh dengan ancaman yang tertunda. Mereka tahu, makhluk itu tidak pergi selamanya. Ia hanya mundur, menunggu kesempatan lain. Jimat itu telah melindungi mereka, tetapi ia juga mengikat mereka pada takdir rumah ini. Arya dan Laila saling berpandangan. Di mata mereka terpantul pemahaman yang sama. Mereka sekarang adalah penjaga. Penjaga sebuah rahasia kuno, sebuah penghalang tipis antara dunia mereka dan sesuatu yang menunggu di balik ketukan ketiga setelah azan subuh, selamanya.